Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembagian suku banyak atau polinomial mata pelajaran MTK Peminatan kelas 11 SMA. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nurhana Trisetaningrum, absen 28, kelas 11 MIPA 8 dari SMA Negeri 1 Pontianak. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Jadi, sistem persamaan polinomial atau suku banyak adalah sistem persamaan dengan pangkat tertingginya lebih besar dari 2. Nah, bentuk umum dari polinomial ini adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini, jadi bentuk umum polinomial ini seperti ini. Di mana derajat n adalah pangkat tertinggi dalam suatu suku banyak. Variabel x ini di sini adalah bilangan yang dimisalkan dengan huruf, misalnya x. Dan koefisien a adalah bilangan yang mengikuti variabel. Operasi suku banyak. Nah, suatu persamaan polinomial memiliki operasi dasar yang sama dengan sistem persamaan kuadrat, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian suku banyak. Teoremanya adalah sebagai berikut. Jika fx dan gx berturut-turut adalah suku banyak berderajat m dan n, maka fx plus minus gx adalah suku banyak berderajat maksimum m atau n. Fx kali gx adalah suku banyak berderajat m ditambah n. Operasi suku banyak nih ya, contoh dari penjumlahan seperti ini. Diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 9x tambah 10, dan gx-nya sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 10x tambah 5, maka nilai fx ditambah gx ini kita tinggal tambah aja. Ini yang derajatnya sama-sama ditambah, dan hasilnya jadi 6x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 ditambah 19x ditambah 15. Nah, kemudian di sini ada contoh pengurangan. Diketahui fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 17x ditambah 10, dan gx-nya sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 10x tambah 5. Maka nilai fx dikurang gx sama dengan sama seperti tadi caranya. Yang derajatnya sama kita masukkan dalam kurung dan kita kurangi, sehingga hasilnya menjadi 4x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 7x tambah 5. Nah, di sini ada contoh perkalian. Nah, jika fx sama dengan 2x tambah 2x pangkat 2 dikurang 3x dan gx-nya yaitu 4x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 5, tentukan fx dan gx. Nah, caranya kita tinggal kali saja. Pertama kita dalam kurungi dulu fx dan gx-nya, kemudian kita kali pelangi ya. Nah, setelah dikali pelangi, kita urutkan dari pangkat yang derajatnya paling besar dulu, yaitu 8x pangkat 5 dikurang 16x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 3 dikurang 10x pangkat 2 ditambah 15x. Yaitu nilai suku banyak. Suku banyak dengan berderajat n dapat dinyatakan sebagai suatu fungsi fx berikut ini. Fx sama dengan anxn ditambah an dikurang 1xn dikurang 1 ditambah an dikurang 2xn dikurang 2 tambah titik-titik sampai 1x ditambah a0, di mana n bagian dari bilangan cacah dan an tidak dari sama dengan 0. Nilai fx tersebut merupakan nilai suku. Nah, untuk menentukan nilai suku banyak dapat dilakukan dengan dua cara berikut ini, yaitu yang pertama cara substitusi. Jadi, misalkan suku banyak ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx tambah d. Jika x diganti k, maka nilai suku banyak fx untuk x sama dengan k adalah, nah, berarti ini tinggal masukkan a saja, k-nya ini ke dalam persamaan fx, maka K sama dengan K pangkat 3 ditambah BK pangkat 2 ditambah CK ditambah D. Jadi agar lebih memahami tentang cara substitusi, saya akan memberikan contoh nih seperti ini. Soalnya, hitunglah nilai suku banyak ini dengan nilai X yang diberikan. Nah, jadi
Yang pertama, fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 18 untuk x sama dengan 3. Maka di sini kita langsung saja masukkan persamaan x sama dengan 3 ke dalam persamaan fx. Nah, jadi f3 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 3 ditambah 4 dikali 3 pangkat 2 dikurang 18. Maka 3 pangkat 3 hasilnya 27 dan 3 pangkat 2 hasilnya 9. Jadi 54 ditambah 36 dikurang 18 hasilnya jadi 72. Jadi nilai suku banyak fx untuk x sama dengan 3 adalah 72. Nah, yang kedua yaitu ada cara Horner atau bangun atau skema atau sintetik. Ini memiliki banyak nama ya. Contohnya seperti ini. Dan disajikan dalam bentuk skema seperti ini ya. Kita kasih contoh soalnya saja ya. Jadi, contoh soalnya, hitunglah nilai suku banyak untuk nilai x yang diberikan ini. Fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 12 untuk x sama dengan 1/2 atau setengah. Nah, x sama dengan 1/2-nya ini kita jadikan pembagi ya. Lalu kita susun, ini kita tulis 2, kita taruh koefisiennya jadi 2, min 3, 9, dan 12. Nah, jadi kita kasih kotak ini seperti ini, lalu ujungnya kita tambah. Namun, pertama-tama, 2-nya ini kita turunkan terlebih dahulu. 2. Nah, setelah kita turunkan, 2 ini kita kali dengan setengah. 2 dikali setengah sama dengan 1. Nah, satunya ini kita taruh di bawah koefisien selanjutnya atau min 3. Min 3 ditambah 1 sama dengan min 2. Min 2 ini kita kali ke setengah. Jadi hasilnya min 1. Dan kita taruh di bawahnya 9 ini. 9 ditambah min 1 sama dengan 8. Nah, 8 dikali setengah sama dengan 4. Dan 12 ditambah 4 sama dengan 16. Jadi nilai suku banyak fx untuk x sama dengan setengah adalah 16. Nah, di sini kemudian ada pembagian suku banyak. Pembagian suku banyak ini bisa kita cari dengan dua metode, yaitu metode bersusun dan metode Horner. Yang pertama, kita pembagian suku banyak dengan metode bersusun terlebih dahulu ya. Misalkan suku banyak fx A2x2 ditambah A1x ditambah A0 dibagi dengan x kurang k memberikan hasil bagi hx dan sisa s, sehingga diperoleh hubungan fx sama dengan x dikurang k dikali hx ditambah s. Nah, untuk menentukan hasil bagi hx dan sisa s digunakan pembagian suku banyak dengan cara pembagian bersusun seperti ini. Agar lebih paham, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, yang pertama akan dilakukan pembagian bentuk polinom 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 4x tambah 3 dengan x dikurang 3 sebagai berikut. Nah, x min 3 kita jadikan pembagi, sedangkan fx-nya kita jadikan yang dibagi. Pertama-tama, 2x-nya ini, 2x pangkat 3 kita bagi dengan x, sehingga dihasilkan 2x pangkat 2. Nah, kemudian 2x pangkat 2 ini kita kalikan ke x dengan negatif 3, sehingga dihasilkan 2x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2. Kemudian kita kurangi, 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 hasilnya 0, sedangkan negatif 5x pangkat 2 dikurang negatif 6x pangkat 2 hasilnya x pangkat 2. Nah, x pangkat 2 ini, namun sebelumnya positif 4x ini kita turunkan terlebih dahulu ya. Nah, x pangkat 2 ini kita bagi lagi ke x, sehingga diperoleh hasil positif x. Positif x kita kalikan ke x, hasilnya x pangkat 2. Kita kalikan juga ke min 3 sehingga dihasilkan negatif 3x. Kemudian kita kurangi, x pangkat 2 dikurang x pangkat 2 hasilnya 0. 4x dikurang negatif 3x sama dengan 7x. Plus 3-nya kita turunkan, sehingga
7x-nya ini kita bagi lagi ke x, sehingga hasilnya 7. Kemudian 7-nya kita kalikan ke x, sama kita kalikan juga ke negatif 3, sehingga 7x dikurang 21. Kita kurangi 3 dikurang negatif 21, hasilnya 24. Nah, dalam hal ini x min 3 ini dinamakan pembagi, sedangkan ini 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 4x tambah 3 dinamakan yang dibagi. 2x pangkat 2 ditambah x tambah 7 dinamakan hasil bagi, dan 24 dinamakan sisa pembagian. Kemudian di sini ada pembagian suku banyak menggunakan metode Horner atau sintetik. Proses pembagian menggunakan metode Horner dapat dijelaskan seperti di bawah ini ya. Lanjut saja ke contoh soal agar lebih paham. Sebagai contoh akan dilakukan pembagian bentuk polinom 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 4x tambah 3 dengan x min 3 sebagai berikut. Ini contoh soalnya sama seperti tadi, namun kita menggunakan metode yang berbeda. Nah, di sini yang bedanya x min 3-nya ini kita cari dulu x-nya, sehingga diperoleh x sama dengan 3. Nah, 3-nya kita jadikan pembagi. Kemudian koefisien dari f(x)-nya kita susun seperti tadi yang awal saya jelaskan. Kemudian kita bikin kotak ini, bunyinya dikasih tambah. 2 ini kita turunkan terlebih dahulu, sehingga 2 dikali 3 hasilnya 6. Kita taruh di bawah negatif 5, sehingga negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1. 1 dikali 3 sama dengan 3, kita taruh di bawah 4, sehingga 4 ditambah 3 sama dengan 7. 7 dikali 3 sama dengan 21, sehingga 3 ditambah 21 sama dengan 24. Sehingga dalam hal ini sama seperti tadi ya. Nah, di sini ada hasil bagi, sehingga 2x sama x sama dengan ditambah 7. Dan 24 ini adalah sisa pembagian. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini.